Salam gila bola. Pekan-pekan terakhir Liga Inggris 2021-22 diwarnai oleh kekalahan mengejutkan Manchester United dengan skor 4-0 di kandang Brighton. Skuad Graham Potter itu bukan jagoan kandang. Hanya pernah menang kandang 3 kali sebelumnya di ajang Liga Inggris. Kalah 7 kali, imbang 7. Jadi kekalahan setan merah dengan skor 4-0 itu memang keterlaluan. Sebelum kita membahas daftar dosa-dosa yang dilakukan Red Devils sampai bisa kalah 4-0, klik dulu tombol subscribe agar kami bertambah semangat. Ralf Rangnick sudah teralihkan perhatiannya ke Austria. 1 minggu sebelum pertandingan Manchester United di kandang Brighton ini, konsentrasi Ralf Rangnick sudah pecah. Dia teralihkan oleh calon tugas barunya menjadi pelatih tim nasional Austria. Pengumuman itu dibarengi catatan bahwa dia akan terus menjadi konsultan di Old Trafford dalam 2-4 hari dalam 1 bulan. Pendukung setan merah merasa sangat kecewa jabatannya sebagai pelatih di Manchester United hanya menjadi loncatan untuk meraih posisi manajer tim nasional Austria. Secara umum, jabatan tim nasional lebih kalem, tidak penuh tekanan seperti manajer klub. Hanya 2 tahun sekali ada turnamen besar seperti Piala Eropa dan Piala Dunia. Bukan seperti di level klub, setiap minggu stres karena menghadapi media dan tekanan publik akibat kekalahan tim. Secara etika, sebenarnya Rangnick sudah tidak boleh menjabat pelatih setan merah karena pikirannya akan bercabang 2, memikirkan tim nasional Austria. Sudah sepantasnya dia menaruh jabatan sepenuhnya ketika pengumuman itu terjadi. Tidak ada passion dari sang manajer. Rangnick dikenal sebagai penemu sistem gegenpressing, menekan lawan sesegera mungkin setelah kehilangan bola di setengah lapangan lawan, guna menghemat waktu. Dengan demikian, recoveries atau pemulihan bola tidak perlu menunggu sampai bola kembali ke pertahanan sendiri. Ada banyak menit bisa dihemat dengan cara itu, tetapi strategi semacam ini tidak terlihat dalam laga di Brighton. Tidak seperti kemenangan sebelumnya melawan Brentford ketika Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menang 3-0, tidak ada keunggulan kualitas dari para pemain setan merah. Sang manajer juga tidak terlihat antusias atau penuh dengan passion di pinggir lapangan. Mungkin dia memang sudah terbelah dengan rencana melatih tim nasional Austria mulai musim panas 2022, dan hal ini menular ke para pemainnya yang bermain dengan lesu. Tidak ada rencana permainan yang jelas. Usai kekalahan 4-0 itu, Rangnick meminta maaf dan menyalahkan para pemain yang tidak mengikuti instruksi rencana permainan. Tapi, apakah memang ada semacam rencana permainan? Sejak menit pertama pertandingan di Amex Stadium itu dimulai, terlihat para pemain tim merah bermain lamban seolah-olah tidak ada keinginan untuk menang. Sang pelatih mengaku menyuruh para pemainnya untuk bermain kompak atau rapat guna mencegat atau menutup operan-operan anak buah Graham Potter. Hal ini tidak terjadi di atas lapangan. Contohnya adalah gol pertama oleh Moise Caicedo. Dengan pemain Ekuador berusia 20 tahun itu diberi keleluasaan ruang dan waktu terlalu banyak untuk mengambil ancang-ancang dan kemudian melepaskan serangan dari luar kotak penalti setan merah. Dan meskipun ada 7 pemain tamu di dalam kotak, bola menerobos melalui kolong bek tengah Victor Lindelof, satu dari 2 pemain paling buruk dalam skuad Red Devils. Scott McTominay kalah duel terus. Selain Victor Lindelof, McTominay menjadi sorotan karena selama babak pertama dia gagal memenangkan 1 kali pun dari 7 kali duel-duel melawan pemain Brighton. Angkanya terasa kontras dengan penampilan Fred yang baru diturunkan pada awal babak kedua dan memenangkan 7 dari 9 kali duelnya meskipun hanya memiliki 45 menit babak kedua. McTominay menjadi starter rutin di bawah Ole Gunnar Solskjaer dan sudah tampil 150 kali bagi setan merah sejak debutnya pada tahun 2017. Jebolan Akademi Muda United itu menjadi pemain tetap di tim nasional Skotlandia, tetapi sukar untuk diingkari bahwa dia melakoni 1 musim buruk di Liga Inggris. Manajer Manchester United salah ganti pemain.
Meskipun Scott McTominay adalah gelandang buruk selama babak pertama dan menjadi penyebab terjadinya 5 pelanggaran, tetapi entah atas alasan apa, Ralf Rangnick malah melakukan pergantian untuk Nemanja Matic yang justru berjasa memenangkan 3 duel dan melakukan 3 tackles sukses selama paruh pertama. Di masa lalu, McTominay beberapa kali dipuji oleh Rangnick untuk kemampuannya memenangkan bola kembali, tetapi hal itu gagal terjadi di Amex Stadium. Sang manajer Jerman dibutakan oleh pilihannya yang salah. Seberapa burukkah kekalahan 4 gol Manchester United ini? Untuk bisa memahami seberapa buruk kekalahan 4-0 di Brighton, kita perlu melihat fakta bahwa tuan rumah hanya menang 4 kali saja dari 18 laga kandangnya pada musim 2021-22. Dan skor 4-0 melawan Manchester United adalah margin kemenangan terbesarnya. Dan bahwa ini merupakan kemenangan kandang pertama Brighton atas Setan Merah setelah Perang Dunia Kedua. 3 kemenangan kandang lain yang diperoleh pasukan Graham Potter di Amex Stadium pada musim 2021-22 terjadi melawan Watford dengan skor 2-0, Leicester City 2-1, dan satu sisanya Brentford dengan skor 2-0. Perhatikan bahwa tidak satu pun menyamai skor 4 gol ke gawang David De Gea. Selain hanya 4 kemenangan itu, Brighton kalah 7 kali dan imbang 7. Skuad Graham Potter itu menempati urutan nomor 4 paling buruk soal performa di kandang sendiri, hanya kalah dari Watford, Norwich City, dan Leeds United. Seluruhnya adalah tim bawah klasemen Premier League. Cristiano Ronaldo melepaskan 5 percobaan gol ke gawang Robert Sanchez, tetapi tidak satu pun tepat sasaran. Rating Ronaldo di situs whoscored.com hanya 5,56. Yang paling buruk pada musim 2021-22 dan salah satu yang terburuk sepanjang karirnya. The Seagulls jauh lebih sukses saat berkelana jauh dari rumah, mencatatkan 7 kemenangan tandang dan 7 hasil imbang, menempati urutan nomor 5 tim paling kuat saat tandang. Mereka hanya kalah dari Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham Hotspur saat melawat ke kandang tim lain. Perhatikan bahwa seluruhnya adalah tim papan atas Liga Inggris. Sepanjang sejarah The Seagulls di Premier League yang berarti sejak 1992, ini baru kali kedua mereka berhasil mencatatkan 4 gol kemenangan. Sebegitu jarangnya mereka menang dan sekalinya menang 4 gol terjadi melawan siapa? Manchester United. Tim terburuk Manchester United sejak musim 1990-91. Belum pernah ada tim di Liga Inggris yang kalah 4 gol melawan Watford dan kalah 4 gol melawan Brighton pada musim yang sama, kecuali Red Devils pada musim 2021-22 ini. Dan untuk pertama kalinya ada kemungkinan Setan Merah mengakhiri musim dengan selisih gol negatif. Saat ini selisih gol mereka +1 sebelum pekan terakhir musim. 57 gol memasukkan dan 56 gol kebobolan. Jika mereka kalah di kandang Crystal Palace pada 22 Mei, maka selisih gol tim bisa 0 atau negatif. Sebelum ini selisih gol terburuk yang pernah diderita Setan Merah adalah +11 pada musim 2018-19. Sebagai perbandingan untuk musim 2008-2009, United mencatatkan margin selisih gol +58. Perolehan poin United juga akan menjadi salah satu yang terburuk. Sebuah kemenangan pada hari terakhir di kandang Crystal Palace akan memberi mereka 61 poin. Itu 3 poin lebih buruk daripada musim 2013-2014, 64 poin, saat David Moyes dipecat dari posisinya selaku pelatih Setan Merah. Apakah kekalahan 4 gol tidak pernah terjadi pada era Sir Alex Ferguson? Oh ya, pernah tentu saja. Dari 810 pertandingan Premier League di bawah Sir Alex, ada 12 kali mereka kalah dengan 4 gol atau lebih. Itu berarti 1,48% dari seluruh pertandingan di bawah sang manajer Skotlandia. Dan sejak Alex Ferguson pensiun, United sudah menjalani 341 pertandingan Premier League dengan 12 kekalahan berupa 4 gol atau lebih kebobolan. Itu berarti 3,52% dari era sesudah Ferguson. Sebanyak 5 dari 12 kekalahan dengan 4 gol atau lebih itu terjadi pada musim 2021-22.
setara dengan 13% dari semua laga Manchester United. Sebegitu buruknya musim di bawah Ralf Rangnick ini.